Tepuk tangan, oke langsung saja kita menuju ke Land of Dance. Pembuktian siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan ini akan menjadi match yang cukup kerat tentunya. Game penentu, siapakah yang akan pulang. Dan One tadi sudah menggunakan Wings by Wings-nya juga untuk di detik-detik pertama ya. Dan aku pengen ngeliat efek Florin nih. Ini heal-nya tuh kencang banget dari Florin. Dia punya efek stun juga. Jadi kita bakal melihat seperti apa keefektivitasan dari seorang Florin kali ini. Tapi lihat tracknya benar-benar sudah diharas habis-habisan, langsung dipukul mundur juga. Facehugger ngejernya nggak kira-kira. Dan ini membuat track bakal tertinggal dari segi level tentunya. Dan Aura Fire, mereka masih ngasih pressure juga nih di area midnya. Karena mereka tahu One ini masih level 2. Baru punya Curse of Crow dan juga Energy Impact. Sementara di area bawah Clover-nya masih menahan dengan cukup sabar ya dengan Nathan ya. Bukan hanya itu aja, kita lihat di sini dari arah bottom lane, Godiva memaksa kartu RKT tapi Versik mengganggu di arah belakang. Bahkan membuat seorang Versik harus mendapatkan satu first blood dan betul sekali first blood telah dia dapatkan tanpa ada sedikit perlawanan. Bahkan Aura Fire yang mundur teratur sedikit demi sedikit. Dan Kabuki kali ini akan di-praise di area bawahnya 3 pemain dari EVOS Legend. Mereka langsung ngegundulin turret goldnya dari tim Aura Fire. Sementara di area mid ini bakal buying time juga dari seorang Hyde. Dia bakal coba nge-clear dan bahkan memberikan sedikit mendapatkan sedikit gold turret tadi di area midnya. Tapi langsung melakukan rotasi ke area atas. Ini ada pause tiba-tiba di 1 menit, hampir 2 menit pertama kita. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya mungkin kalau Koko bilang begitu saja, tapi Versik tertangkap bersama dengan One yang mengambilkan baik tembakan. Hai-nya hilang. Versik masih bisa menggocek, membuat satu buah. Oh my god, jiggle, ganteng doang nggak bisa jiggle. Tapi kali ini Versik membuktikan udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan kali ini tumbang juga Keiranya. Bakal menjadi kesulitan tentunya untuk Aura Fire karena mereka nggak berhasil untuk ngedapetin anti-match juga tadi. Betul, itulah minusnya mungkin hanya Hayabusa yang baru ya. Dia nggak ikut tadi. Itu kurang 1 kali hit tapi langsung pindah ke yang paling dekat tadi sasarannya. Betul, dan dia juga tadi udah memakai Code Shadow-nya. Jadi nggak bisa lari lagi juga dari seorang Hai kali ini. Sementara dari Godiva coba di-press dengan adanya satu Feather Aspect dari seorang One kali ini. Godivanya bakal coba dipaksa untuk recall balik lagi ke area base. Sementara Clover ini yang tadi udah dibahas sama Kowawa dan juga Panjul, dimana Clover ini nggak boleh dikasih free. Oke, tapi kali ini Kabuki di bottom lane dicoba dicek keberadaannya dan bahkan Kabuki terdeteksi permainan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire bahkan mengganggu sampai ke jungle-jungle-nya. Matilda Godiva mencoba untuk melakukan satu buah defensive mechanism terhadap para pemain dari tim Aura Fire, tapi Keira sepertinya walaupun menguntungi dari segi level tapi dia agak tidak mau terlalu buru-buru untuk mendapatkan seorang anti-match. Iya, masih cukup pasif dari kedua tim, tapi di area bawah Versik udah mulai dengan agresifnya memberikan dance of blade-nya ke arah seorang Facehugger. Kali ini ngecicil-cicil aja tapi udah ada 2 pemain yang langsung melakukan rotasi juga ke area bawahnya. 4 pemain Aura Fire sekaligus mencoba untuk meng-press ke arah seorang Versik, tapi ada backup yang baik dari RKT juga yang gimana kita tahu ini dari healingnya seorang Florin benar-benar kencang banget. Versik masih mau lebih, kali ini masih coba untuk maju dan bahkan kita lihat dari Versik harus dipukul mundur karena damage dari seorang Kabuki benar-benar sakit banget. Clover pun tidak bisa membantu dengan cukup banyak kali ini, tapi masih bisa ngedapetin Godivanya. Di sisi lain RKT pun masih bisa untuk memberikan damage ke arah seorang Kabuki kali ini. SW-nya tidak terkena tapi RKT masih bisa dikocek oleh seorang Kabuki dan bahkan lihat high-nya mulai muncul juga di area sebelah kiri menumbangkan 2 pemain Facehugger dan juga Kabuki. Kabuki yang dulu dibilang Esme oleng kali ini membuktikan Esmeraldanya tidak oleng kembali dan bahkan menggocek para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mereka sudah mendapatkan 7 poin kill karena banyaknya poin kill bertaburan dari bottom lane membuat EVOS Legends menguntungi dari segi gold dan bahkan turretnya hampir saja diamankan. Satu buah Shadow Kill berhasil dihindari begitu saja. Anti-match dapat memaksa. Hanya terkena damage yang cukup sakit tapi Wings by Wings kali ini berhasil menyelamatkan dari seorang One. Yes, dan bahkan EVOS Legend langsung mengamankan objektif turtle-nya juga kali ini anti-match. Mencoba untuk 1v2 kali ini di area bawah dan Godiva pun langsung peka, langsung mencoba untuk memberikan damage tambahan. Ada Circling Eagle, Guiding Wind juga langsung di follow up oleh seorang Kabuki dan juga Hai. Facehugger langsung mencoba untuk membantu dengan Fire Crystal yang memberikan efek slow dan anti-match pun tumbang di area bawah membuat Aura Fire mendapatkan turret objektif mereka yang pertama. Oke, tapi kali ini sepertinya mereka yang dibilang EVOS Legend menguntungi tapi ternyata dibalikan keadaannya. Keira di arah top lane pun
mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends, mencoba untuk mempertahankan, dan Clover sudah beralih ke arah top lane untuk melakukan defensif. Keira, Brave Fighters yang cukup baik, dan satu hit berhasil mengamankan. Dan kalian jangan lupa untuk vote player favoritmu di Snake Video. Dan sedangkan itu dari seorang Godiva kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan Versik, dipukul mundur seperti itu saja. Yes, dan kali ini dari Kabukinya masih mencoba untuk menahan beberapa damage yang dimiliki oleh seorang Anti-Match, tapi ternyata 2 turret yang bakal berhasil diamankan oleh Aura Fire. Ini membuat Anti-Match mau nggak mau melontarkan satu Black Dragon Bomb mengincar ke arah Kabuki, tapi Kabuki masih punya shield tambahan. Anti-Match gak bakal terlalu gegabah juga karena dia harus benar-benar nge-clear minion secepat mungkin. Sementara di sisi atas, Keira benar-benar harus habis-habisan one mencoba untuk mengejar Curse of Crow, dan energy impact-nya masih bisa ngedapetin seorang Keira di area atas. Pasifnya nyala, tapi di area tengah sana Versik lah menjadi pilihan. Versik harus hilang. Rek is coming. One juga menunjukkan mukanya, membuat Kabuki harus mundur. Ini keuntungan dari segi objektif yang didapatkan oleh tim Aura Fire. Bahkan lihat player kita semuanya agak sedikit gelap, tapi nggak apa-apa. Clover di arah top lane sana mencoba untuk mengambil sedikit demi sedikit jungle yang dimiliki dari para pemain dari tim EVOS Legends. Godiva bakal dipukul mundur, tapi PDS terlalu sakit. Satu hit Clover, dan bahkan damage yang diberikan sudah menghilangkan seorang Godiva di tengah sana, tak bisa tercover. Facehugger pun menahan ward manipulation yang dimiliki karena dia butuh untuk mengamankan satu buah turret di tengah. Iya, dan kalau kita lihat kali ini dari EVOS Legends, mereka mau fokus ngedapetin objektif turtle lagi untuk menambah EXP dan juga gold, tapi tiba-tiba ada pause juga dan masih akan dicari tahu ya untuk isunya. Tentunya sepertinya ada sedikit technical issue. Teman gua nyebur, tapi ternyata di depan sana udah ada teamfight, dan bahkan Keira tumbang bersama dengan seorang Clover. Di pasangan Shadow Kill ternyata belum bisa berhasil mendapatkan poin penuh, dan hai tersedot. Damage yang besar diberikan. Godiva mencoba untuk bertahan di belakang sana dan terpanggil dengan Guiding One, berhasil menyelamatkan 1 poin. Iya, harus kehilangan Keira dan juga Hyde tentunya membuat Aura Fire kali ini nggak bisa memaksakan tim fight-nya. Tersisa 3 player aja. Dan kita ngeliat Kabuki kali ini udah ngelakuin rotasi ke area bawah, tapi itemnya di 8 menit kita yang pertama, tapi sebelum itu one-nya harus tumbang ternyata karena ada Facehugger juga dengan manipulation, dan bahkan Godiva memfollow up dengan cukup baik ke Wawa. Yes, dan untuk itemnya sih Oracle dipegang sama Florin. Jadi pastinya untuk heal ke diri dia sendiri juga bakal tebal ya. Dan di sini Oracle akan menjadi item yang cukup crucial dan penting bagi pemain-pemain EVOS Legends. Oke, tapi di arah bottom lane ketika diadu mekanik, dan juga kali ini siang-siang adu mekanik, malam-malam pasang keramik masih dimenangkan oleh seorang Kabuki dengan damage yang diberikan oleh seorang Versik. Bahkan Keira, Brave Fighters-nya dipakai untuk mundur. Ini anti-match benar-benar yang bisa kita gadang-gadang menjadi EXP laner dengan 600 juta. Membuat dia benar-benar perkasa di EXP lane-nya. Iya, sementara kalau kita lihat dari Godiva bersama dengan Facehugger nih masih nempel juga dari kedua mid laner-nya. Dan Keira pun kali ini menurut aku dia juga nggak mau paksain teamfight dengan Anti-Match ya, karena ngelihat Anti-Match sekarang juga udah mulai berasa juga nih dari damage-nya, apalagi dari last steal seorang Yuzong juga cukup tinggi. Tapi aku setuju sama Kowa, EVOS Legends mereka perlu banget yang namanya Oracle, karena ada Esmeralda dari Aura Fire. Ya mereka tentu saja tidak boleh memberikan shield tambahan untuk Esmeraldanya. Bukan hanya itu aja, lihat damage yang diberikan terhadap seorang Keira pun terlalu sakit. Bahkan Versik cuma muter-muter menakuti para pemain dari tim Aura. Di bottom lane, Kabuki lihat terstruggle, abis dihabisin oleh seorang Clover. Meanwhile Godiva cuma menjaga pergerakan, mencoba diambil 1 poin. Tapi ward manipulation memaksa karena seorang Rey menggunakan flickernya. Clover ke arah belakang, mencoba dilakukan komisisasi, tapi ternyata dipaksa mundur. Federer membuat seorang Godiva hilang. Versik masih mau lebih, Keira Brave Fighters dan ancaman benda tumpul. Muter balik nggak jadi ya guys ya. Muter balik tentunya setelah melihat ada 1 Black Dragon Form dari Anti-Match kali ini. Memasang Diva, tapi bahkan lihat bakal dipaksa mundur. Mulai masuk Kabuki kali ini dengan Falling Star Moon-nya. Mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah seorang One, dan One lagi-lagi yang menjadi target utama dari teman-teman Aura Fire kali ini. Tapi masih bisa ditukarkan 1 untuk 1 karena Clover sudah memiliki damage dari Superposition dan juga Entropy yang benar-benar membuat beberapa pemain dari Aura Fire terkena damage luar biasa. Oke, tapi ternyata Keira Brave Fighters telah dikeluarkan. Ternyata Lordnya belum dikomit dan Keira masih mau lebih. Masuk ke arah belakang. Keira masih ada flickernya, tapi dengan Guardian 2 dilakukan reset. Aura Fire berhasil mereset, tapi ternyata Godiva tertinggal. Godiva mencoba dijemput, membuat Hyde dan juga Facehugger harus perketat pertahanan dari tim Aura Fire. Ini membuat EVOS Legends mereka nggak bisa terlalu komit juga dapetin Lordnya.
Dan kali ini ada pulse lagi. Incaran Betul. targeting dari Aura Fire dan itu terjadi sudah bermatch-match belakangan ini. Match. Oke, akankah kali ini tetap One yang tetap tidak menjadi disukai oleh Aura Fire dan menjadi satu buah wanted kalau bahasa Inggrisnya. Wanted. Wanted. Ngaten gua. Oh. Aduh, dan kita Oke. akan melihat player gold nih ya. Kali ini Clover yang masih pegang kendali, tapi bakal coba disusul oleh Kabuki. Tapi sementara itu kita lihat Rek yang akan menjadi korban pertama kali ini. Rusuh banget, lihat udah ada Entropi juga dari seorang netannya, Clovernya. Dan bahkan Versik di area depan ngedapetin double kill Wah, secara langsung. waduh. Clovernya Wah. menggila di area belakang. Kabukinya benar-benar langsung hilang begitu saja. Sementara kalau kita lihat Keira kali ini mencoba untuk recall balik karena dia tahu dia nggak punya kesempatan untuk nge-contest Lord yang benar-benar terbuka lebar untuk EVOS Legend, Oji. Gak, masalahnya satu, dia komit ketika dekat sebuah gold buff. Ya kan, kelomang. Karena terbagi, automatically bakal terbagi dan itu yang membuat seorang Hai tidak memberikan banyak banget deal damage terhadap seorang Rex. Sedangkan Kebagi ya Rex, shadow killnya yes, ya. dengan 15 assist yang dimiliki, membuat dia masih bertahan dengan Florinnya. Tapi kali ini, para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendapatkan bapal terhormat. Damage deal dikeluarkan terhadap seorang Versik. Dan tidak jauh dengan Clover. Wah. 46.000 damage deal telah keluar. Itu tinggi banget sih untuk dua damage dealer dari tim EVOS Legend. Dan memang sebenarnya Rek yang menjadi apa ya, atau Rek atau One mungkin yang menjadi target prioritas untuk Aura Fire. Tapi mereka lupa, Versik dengan Dance of Death-nya, dengan Dance of Blade-nya ini benar-benar bisa ngincar ke depan dengan cukup cepat. Tapi kali ini Vader Ezreal telah dibuka, memukul mundur para pemain dari tim Aura, Reload tapi Aura manipulation. membalasnya langsung dengan konstan. Entropi ke arah belakang, World Manipulation masih menyelamatkan hari dari tim Aura Fire. Keira pun bahkan harus menggunakan satu buah flickernya di tengah jalan dari seorang anti-match. Oh, oh. Dia mencari keberadaan di mana dari seorang Hai. Terdeteksi di depan sana, dikejar sampai atas sedangkan di arah bottom lane. Lihat Vader Ezreal lagi, dibuka begitu saja. Versik! Kabuki terberhentikan pergerakannya. Dan bahkan satu buah ini berturut sudah pecah, berasakan seperti hatinya. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka masih memaksakan dapetin turret di arah top lane Momochan. Iya, sementara Animatch kali ini bakal one versus everybody kali ini. Ada Black Dragon Form dan juga kalau kita lihat Kabuki bakal coba dipukul mundur. Terkena stun dari seorang Kabuki dan bahkan Kabukinya low. Dan langsung hilang begitu saja karena Versik langsung Shadow. Langsung menanggung ke arah seorang Kabuki. Tapi ternyata lihat ada split push dari EVOS Legend di area mid-nya. Mencoba untuk Shadow kill juga ke beberapa player dari EVOS Legend kali ini. Tapi Hai masih bisa untuk dipukul mundur. Dan bahkan harus kehilangan anti-match karena dia menjadi lini terdepan dari EVOS Legend. Versik bakal coba dikejar, masih punya immortality, tapi ternyata ada One yang langsung membackup dengan satu Feather Ice Strike. Sakit sekali dia menceritakan dari seorang One. Tapi bahkan Versik, lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak kepadanya. Dan bahkan Versik masih selamat dari maut. Oke, dan kita bakal langsung lihat saja ini dia Samsung Battle Emote Challenge. Jangan lepas stiker dari EVOS Roar. Ternyata yang benar-benar langsung ramai ketika kali ini menjadi game terakhir penentuan EVOS Benar. Legends melanjuti atau pulang Opung Awa. Yes, dengan adanya fleeting time di sini pastinya untuk Bloom yang digunakan oleh Florin ini akan jauh lebih cepat lagi. Karena dia bisa mudah untuk mendapatkan asis. Tapi sebelum itu kita bakal lihat sedikit fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends memancing keributan versi di depan sana. Pedasnya sudah dikeluarkan, Hai terkena damage, retribution yang pas, tapi Godiva tersabar, Wah, langsung sakit hilang di tengah banget. jalan. Versik masih bisa dijemput dan bahkan pengawalan yang ketat terhadap seorang Versik membuat dia masih selamat walafiat. Iya, itu stun dari Florin juga ngeselin banget dan bahkan healing dari Bloomnya seorang Florin ini membantu Versik benar-benar bisa bertahan di area depan. Waduh. Bahkan lihat dipukul mundur kali ini One terkena satu di manipulasi langsung flicker mundur dari seorang One dan bakal dibalikin lagi keadaannya. Ada satu video reflect dan bahkan Kira pun harus hilang begitu saja. Ada shadow kill dari seorang Hai mengincar ke arah belakang. One-nya masih bisa ditumbangkan begitu saja. 1 untuk 2 tapi Versik masih berada di paling depan. Kali ini Hai mulai maju dengan Coach Shadow dan bahkan ngecicil aja ke beberapa pemain dari EVOS Legend. Hai pun masih bisa tarik ulur. Ini masih bisa aman, ini nggak bakal ada team fight lagi dan nggak bakal memasak menuju ke arah inhibitor karena apa? Karena kita lihat di sini, One-nya tumbang. Betul, mereka butuh One buat team fight. Selalu One, dan juga asis dari One di sini menurutku udah gede banget sih. 13 asis untuk One seorang diri. Yes, dan masih bisa diamankan orange buff-nya oleh seorang Kabuki setelah ada satu Falling Starmon. Yes. Tapi One yang selalu dikejar-kejar Rek 16 assist Kowawa. Iya, Buset. Rek-nya dengan Bloom-nya pastinya itu fleeting time sangat membantu. Bahayanya banget. satu, Hai kali ini kebelet dia memaksa terhadap seorang RKT, tapi Coach Shadow masih bisa ke arah belakang. Ingat, Hayabusa tanpa blue buff kali ini akan sedikit pincang
membuat para pemain dari tim Aura agak sedikit terpecah belah. Anti-match menuju ke arah belakang, dia bakal coba datang menuju ke arah tempat Lord mulai di kontes. Melihat permainan seperti ini, Aura mereka tidak mau membuka, mereka nunggu dibuka. Kesik udah mulai masuk, high, Shadow Kill telah dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit dari seorang Wan. War Manipulation, Wan harus hilang, dibalikan keadaannya. Mereka dari depan sana kemudian Immortality, tapi Verti dan Hataman pedas Hopo menyelamatkan para pemain dari tim Aura Fire. Ultimate kali ini menjadi sebuah penyelamat, menjadi sebuah harapan untuk EVOS Legend. Ultimate save the day. Inilah hukuman yang harus diterima oleh Aura Fire kalau One-nya benar-benar diganggu dan bahkan diculik begitu saja. Clover datang, anti-match datang, semuanya dipukul mundur. Dua member dari Aura Fire hilang begitu saja dan bahkan Lord-nya masih bisa diamankan oleh EVOS Legend di menit yang ke-16. Itu pas ditabrak, lihat gabung, bubar jalan. Bubar jalan, makanya aku bilang. Anti-match turun langsung, wah! Gitu, Pung. Gimana? Kena. Oke, terima kasih. Ya, tapi Rek dengan Florin ini misi penyelamatan juga luar biasa banget karena ya global kill yang dimiliki oleh Florin sendiri yang selalu bisa mengcover. Iya. Oke, tapi kali ini dengan adanya satu buah Lord di arah bottom lane dan bahkan di tengah mereka masih tersisa satu inhibitor turret yang ompong baru satu, mencoba di sedikit demi sedikit ditahan minionnya, tidak didorong biar terstuck, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Wan terlalu sakit. Ward Manipulation agak sedikit terburu-buru untuk kali ini dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka nggak punya Ward Manipulation lagi. Lordnya sudah mulai masuk ke arah base-nya. Kira kali ini tersedikitkan damage-nya. Bahkan anti-match Hataman pendas Ompor. Anti-match versus everybody membuat tim Aura Fire korak-poranda dan bahkan base-nya udah mulai tercolek. Super Minion masih di 3 area berbeda. Para pemain dari tim Aura Fire mereka coba untuk bertahan. Anti-match menjadi satu buah poin utama. Tapi ternyata anti-match ditarik mundur. One, Spider Reflex setelah dikeluar. Base-nya Kabuki berhasil menumpahkan One. Tapi Kabuki juga harus tercatat dan membuat para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan 2, 3. Anti-match harus hilang. Pesager jangan sampai hilang karena ini akan menjadi bencana kalau Aura kehilangan pemainnya. Pesager. Lagi-lagi Pesager yang berhasil menyelamatkan Aura Fire dari kekalahan. Pesager membuat seorang verdict tumbang. Pesager save the day membocan. Gila, padahal itu udah masuk minionnya dan bahkan lihat Super Minion juga udah lumayan masuk dari area atas dan juga area bawah, tapi Aura Fire masih bisa mendefend base-nya dan mereka nggak mau kalah begitu saja dari EVOS Legend yang kita tahu sekali anti-match-nya masuk kira tumbang. Tapi kali ini lihat Aura Fire mereka coba untuk nge-push karena 3 player yang belum respawn dari EVOS Legend kali ini. Apakah Aura Fire mereka bisa untuk memberikan pressure? Gak bisa. Mereka Wan-nya lihat, Wan sudah hidup. Mereka bakal coba dipaksa. Hai kembali balik. Dia tidak mau memaksakan keadaan Feder Esek telah keluar. Balik. Ini yang membuat para pemain dari tim Aura Fire Gila, dipaksa dibalikan Pesager. Tapi ternyata Shadow Kill tersangkut ke arah belakang terbagi menjadi 3 dan pemilik mundur dan Ultimate is coming. Hantaman benda tubuh dan ternyata memilih untuk balik lagi ke arah belakang. Ultimate yang harus diamankan dari EVOS Legends sedangkan dari Aura Fire mereka harus mengamankan Pesager. Ini baru hari pertama playoff loh. Udah seketat ini tim fight-nya. Dan bahkan lihat berkali-kali EVOS Legend udah dapetin momentum, pegang banget momentumnya. Tapi ternyata Aura Fire mereka bisa dibilang bisa dapetin momentum untuk turn back the table nih Kawawa. Turn back the table, artinya apa? Balikin keadaan. balikin meja. Maaf. Gak salah. Ya, tapi kalau kita bisa melihat juga ekspresi kekecewaan tadi dari Zezia di ruang tunggunya juga. Oke, tapi ternyata Feder Esek dikeluarkan. Wan terlihat, Kera fokus objektif dan Wan terselamatkan. Bahkan 2 hilang. Ini bencana. Anti-match memaksakan keadaan ke arah belakang. Godiva akan menjadi pilihan. Kali ini Wan. Dia kabur dari apapun yang terjadi. Immortality. Hai bakal coba dipotong. Di-cutting. Verdict is coming. Immortality pecah. Kali ini Godiva telah dikeluarkan. Tapi ternyata Hai gak bisa selamat. Atau baru dikeluarkan. Kabuki dan bahkan Godiva. Kali ini tersisa Kabuki olah. Godiva seorang diri dan ini bencana. EVOS Legend berhasil mengamankan ke babak selanjutnya. Wow, Aura Fire mereka harus menghentikan langkah mereka di hari yang pertama dan EVOS Legend congratulations 3-2 dan berhasil memulangkan Aura Fire di hari yang pertama. Tapi good